Kalau dilihat lebih detail, organisasi ini juga bisa jadi tempat belajar ya teman-teman. Aku yang awalnya tuh nggak inisiatif, aku yang awalnya tuh nggak cepat tanggap, harus kayak ditemukan sama struggle yang kamu tuh harus cepat loh. Banyak kok anak-anak organisasi di Himapsi aja banyak yang IPK-nya masih 3,8, 3,9. Spill nggak nih? Halo teman-teman, selamat datang di Sito Kisahnya Psikologi. Ya, mungkin buat teman-teman yang belum kenal nih sama kita bertiga, mungkin kita perkenalan diri dulu ya. Nama aku Yasmin Diva Islamia dan Nama aku Elva Leni. dan Aku Zaki Abdallah. ya, kali ini kita bakal ngebahas tentang organisasi. Mungkin dari Leni. Iya, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang organisasi Himpunan Mahasiswa Psikologi khususnya yang ada di Universitas Mulla Warman. Oke, kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Jadi, kalau dari Kak Jaki sendiri nih, kenapa sih awal mulanya Kak Jaki memutuskan untuk aktif dan ikut gitu di dalam organisasi kampus lah ibaratnya gitu? Oke, awal masuk kuliah kan aku di tahun 2018 ya. Nah, waktu itu kan memang aku ngerantau dari Jakarta ke Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, di situ aku bener-bener sendirian, kayak ini nggak ada yang kenal apa segala macam, budaya juga masih belum ngerti, cara tata keramanya gimana di sini. Nah, terus waktu ngurus-ngurus berkas sebelum masuk itu kan ada berkas gitu ya, Iya. kayak ngurus registrasi atau apa segala macam. Nah, di situ saya diarahin ke poskonya itu posko maba punya Himapsi. Oh. Nah, di situ tuh banyak kakak-kakaknya di angkatan 2017, 2016, 2015. Di situ tuh ada dia bantu-bantuin kita, terus ngasih tahu tuh alur-alurnya atau apa segala macam. Terus di situ juga ada kayak tes MBTI, grafologi. Nah, di situ tuh kayak ini aku punya temen gitu loh di sini, aku nggak sendirian. Aku rasa bagus nih kalau misalnya kita gabung ke saya gabung ke Himapsi. Seru juga bisa belajar ini, belajar itu segala macem, dan emang aku ngelihatnya keren aja gitu. Padahal sebelumnya juga aku nggak terlalu tertarik sih sama organisasi sebelumnya. Pas ngelihat Himapsi ngerasa kebantu banget buat anak rantau kayak aku. Ya udah, akhirnya nanti kalau udah kuliah mau masuk Himapsi, dan jadi sampai sekarang gitu. Oke, berarti maksudnya di first impression ya sih? Iya, merasa ya kebantu gitu merasa kan. kebantu. Kayak ada welcoming gitu. Iya, benar-benar kayak ini, ayo Iya. kita bantu ini alurnya apa dan segala macamnya kayak gitu. Oke. Terus kalau dari Yasmin sendiri nih, kalau Yasmin kenapa sih akhirnya memutuskan untuk aku mau join di organisasi gitu? Iya. Sebenarnya aku tuh anaknya emang suka organisasi dari lama gitu kan. Cuman sempat di SMA tuh kayak udah capek gitu. Jadi di SMA aku nggak mau organisasi, terus aku bilang ntar aja pas kuliah lah sibuk-sibuknya organisasi gitu kan. Terus ikut ini Himapsi kan. Sebenarnya kayak dari awal ikut aja tuh nggak tahu mau masuk departemen apa tuh bingung. Sebenarnya bingung dari situ tuh udah nggak tahu. Kayak aku tuh nanya dong sama teman-temanku departemen apa yang cocok. Aku malah nanya sama orang lain, kayak aneh banget kan, yang kenal diri kita kan malah sebenarnya diri kita sendiri. Terus aku kayak nanya sama temanku departemen apa sih, kayak disaranin lah. Akhirnya dia aku ngambil salah satu departemen itu. Dan ternyata wow, departemennya luar biasa sibuk gitu. Kayak ternyata makin kesini di antara semua departemen itu departemen yang paling padat gitu, paling banyak kerjaannya gitu. Aku tuh kayak wow, ternyata terbalaskan banget. Aku SMK 3 tahun mau ngebreak kan, terus pas masuk kuliah bener-bener yang kayak waduh, Ini kan yang kamu mau. nah, ini salah satunya gitu kan. Iya, itu sih. Tapi emang awalnya aku emang orangnya interest organisasi gitu. Oke. Kalau dari Leni itu Nah, gimana? kalau dari aku sendiri, kenapa akhirnya aku memutuskan buat join di organisasi, karena waktu aku sekolah, aku tuh nggak pernah yang aktif di organisasi gitu loh. Maksudnya Sama kayak aku. aktif, aku tuh join, tapi maksudnya aku nggak yang mengambil peranan penting. Kayak ikut itu tuh cuma sekedar aku pengen itu ada di rapotku gitu. Karena kan maksudnya entar di rapot kosong gitu kan sayang banget gitu. Akhirnya aku kayak aku coba deh ikut yang ini, tapi nggak yang ada niat sesungguhnya buat aku mau di sini gitu. Nah, akhirnya waktu di kuliah
dan apa ya, maksudnya di kuliahku tuh aku emang ini yang aku mau gitu. Jadi dari awal aku emang udah pengen masuk psikologi kan, jadinya kayak gimana caranya aku tuh bisa berkembang gitu di sini. Jadi nggak cuma yang aku tuh kuliah doang, kuliah pulang gitu kan, kupu-kupu, tapi aku pengen yang kayak pengen deh kuliah rapat gitu. itu di luar ekspektasi sih. Atau kunang-kunang. Kuliah nangis ya. Iya, Sebenarnya itu kuliah di luar nangis. ekspektasi. Cuma awalnya aku tuh nggak mikir kalau ternyata organisasi tuh bakal padat dan apa ya, maksudnya banyak hal yang aku pelajarin gitu. Nah cuma di awal itu emang niatnya emang pengen deh gitu coba sekali-sekali buat masuk di organisasi, karena kan kalau di kampus organisasinya udah kita yang atur ya. Maksudnya kalau dulu di sekolah kan apa-apa masih dari sekolah, jadi kita mengikuti kemauan sekolah gitu kan. Nah tapi karena aku mikirnya kalau di kampus tuh kita udah bisa menentukan apa yang kita mau lakukan gitu loh di organisasi itu. Jadi kita tuh nggak cuma mengikuti apa yang ada, tapi kita juga bisa kayak apa sih ngebentuk itu, ngebuat misalnya nih aku tuh suka banget emang yang sama kayak Yasmin tadi, aku tuh suka banget yang mungkin nggak ke organisasi tapi lebih suka ngumpul, cengkrama sama orang lain, bikin ide gitu. Iya mungkin kalau nongkrong tuh jarang, tapi kayak kita bikin ini yuk gitu. Aku tuh seneng banget buat mengkonsep itu apa dan segala macamnya. Sangat produktif ya Bu. Iya, cuma Dia nggak suka nongkrong tapi mengide gitu iya, kan. cuma maksudnya tuh kalau dulu tuh halnya sebenarnya nggak penting, tapi kayak kalau mungkin kalau anak lain kita nongkrongnya ke kafe gitu. Nah aku tuh pengennya aku sama temen-temenku tuh gimana caranya kita ke rumah, kita masak, terus kita kayak bikin game yang ada kegiatannya gitu loh, nggak cuma sekedar nongkrong. Nah kayaknya aku tuh suka banget buat mengatur dan memanage itu. Akhirnya aku kayak aku coba deh gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Himapsi, kan aku udah 3 tahun nih di Himapsi, hampir mau 3 tahun lah. Tua ya. Leni, Yasmin udah mau 2 tahun. Nah sebenarnya kalau kita mau kulik nih, apa sih yang temen-temen cari nih di Himapsi? Mungkin aku dulu kali ya. Boleh. Oke. Kalau aku sih lebih ini ya, awal masuk tuh kan tadi ngerasa terbantu atau apa segala macam. Terus lanjut, akhirnya pas udah masuk, hal yang pertama yang mau aku cari itu pertama teman yang tadi, karena aku gak punya teman sama sekali di Samarinda. Akhirnya dapat beberapa teman. Pertama sih di angkatanku dulu. Yang ini kan biasanya kan ada teman di kelas, cuma jadi bisa lebih dekat sama anak-anak di kelas A karena aku kelas B. Terus lanjut lagi tuh selain cari teman, cari pengalaman juga, karena di SMA itu aku salah satu tipikal murid yang Habis sekolah pulang. ya habis sekolah pulang, malah sebelum waktunya pulang udah pulang gitu. Bolos Ya, kemana-mana. ya murid-murid yang seperti itulah, yang saya cuma sekolah buat nuntasin kewajiban terus pulang nongkrong segala macam. Jenuh dengan aku yang seperti itu, pengen cari yang baru gitu. Nyoba Akhirnya nyoba masuk di organisasi Himapsi. Nah udah tuh aku masuk di DKKU, Departemen Kreativitas dan Kegiatan Umum. Nah di situ tuh fokusannya kan memang kegiatannya keluar-keluar segala macam, dan itu memang ternyata aku seneng ngelakuin hal-hal kayak gitu. Kayak kita kulik sedikit, di DKKU itu kan ada semisal kayak peringatan Hari Autis, terus ada WMHD, terus ada psikologi mengabdi, ya yang kegiatan-kegiatan yang keluar gitulah. Ternyata aku memang seneng di situ. Jadi aku temen dapet, visiku dapet, terus yang paling penting sih dulu tuh aku nggak pernah berani buat ngomong di depan orang kayak gini, mungkin di podcast atau gimana di depan orang segala macam. Itu tuh aku kayak malas banget ngapain sih gitu, kayak diliatin orang, ditakut salah atau apa segala macam. Jadi buat challenge buat diriku sendiri aja, oh ini mungkin wadahnya kali nih, berhubung aku masuk psikologi dan aku mau masuk himpunan supaya aku bisa ngomong di depan orang. Bener. Ngembangin skill. Ya, dan akhirnya pas setahun, 2 tahun, di tahun sekarang, alhamdulillah nggak kerasa gitu, tau-tau kok bisa aja gitu, kok bisa aja apa sosialisasi enak sama orang, ngomong depan orang, walaupun sampai sekarang sih masih kayak ya ada kurang-kurangnya lah gitu. Kalau Yasmin? Iya. Pasti sih. Oke, jadi kalau aku sendiri sih apa yang dicari ya tadi ya. Mungkin waktu baru masuk tuh, karena aku kan ambil Departemen Edukasi dan Pengembangan. Nah, edukasi pengembangan nih prokernya memang lumayan banyak. Tapi waktu awal masuk
aku tuh justru ikut kepanitiaannya tuh banyak di DKKU. Oh iya. Karena iya, jadi kan Agak salah jalur ya. Jadi aku tuh emang anaknya suka kepanitiaan, bukan suka-suka banget ya, cuman kayak emang anaknya suka di lapangan. Jadi memang pas waktu baru masuk itu, yang banyak proker itu yang pertama-tama itu kayak dari DKKU, misalnya dari kemarin tuh yang pertama banget UMHD, ya UMHD World Mental Health Day. Itu kita kepanitiaan dan itu benar-benar pertama kali aku offline. Dan di situ tuh yang kayak aku kan nggak punya ekspektasi apa-apa ya. Jadi waktu masuk di UMHD tuh kayak kepanitiaan nih gitu kan, anak kuliahan baru ikut kepanitiaan offline lagi waktu itu kan posisinya. Vibe maba banget. Iya, Itu kegiatannya gede kan. Iya, dan Karena itu kita langsung di masyarakat bener, umum karena gitu. memang apa sih kemarin itu campaign gitu nggak sih bentuknya UMHD benar-benar. itu yang kita kita senam lah, Iya. terus yang di Gor Sempaja itu Rame. aku sih rasanya kayak wow luar biasa banget nih ikut kayak. Jadi sebenarnya aku sendiri yang ku cari ya sejauh ini tuh memang pertama pengalaman. Pertama kali ikut UMHD tuh aku bener-bener kayak gini ya rasanya ikut di organisasi kampus gitu, ketemu teman-teman. Mungkin awalnya tuh aku paling kenal cuman teman kelasku doang gitu kan, yang ku bawa kemana-mana gitu. Akhirnya di kepanitiaan itu aku ketemu dari kelas B, aku kan dari kelas A, aku ketemu dari kelas B, akhirnya kayak kenalan, tahu. Dan dari kepanitiaan itu sebenarnya kita kayak secara nggak sadar kita tuh tahu kepribadian orang tuh gimana juga. Betul. Gitu kan. Jadi misalnya kayak dari kita tuh interaksi dan lain sebagainya, aku ngerasa ini tuh orangnya kayak gini gitu loh. Jadi kalau menurutku ya selain cari teman tuh pengalaman tuh penting banget gitu. Buat ikut organisasi, dan relasi itu nggak sebatas di dalam organisasi itu aja. Nggak, maksudnya kalau misalnya kita ikut organisasi kan mungkin orang-orang tuh cuman kayak relasi semua cuman yang di organisasi itu aja lo bisa gitu kan. Mungkin ada sebagian orang kayak gitu. Sebenarnya enggak, kayak aku kemarin nih, ini mic-nya kayak meletoy. Sempet aja fokus sama mic-nya. Jadi maksudnya kayak relasi gitu kan, nggak cuma dari teman kelas aja, tapi tuh juga aku kepanitiaan tuh aku ngambil humas. Humas tuh kan kita berhubungan sama orang di luar, dan secara nggak sengaja tuh kita kayak menyambung relasi dari luar universitas kita, di luar Unmul gitu. Mungkin misal kita ada event-event lain, ya udah kita tahu nih, kita kenal orangnya siapa, kita mau ngubungin kemana gitu kan. Jadi tuh kayak secara nggak langsung memang relasi itu tuh nggak terbatas, kalau mungkin nggak terbatas di kampus kita doang, di Unmul doang, tapi itu bisa kayak keluar juga, gitu sih kalau dari aku. Kalau dari lain gimana? Nah, kalau dari aku tuh ya mungkin karena aku tuh bukan yang tipe berani buat mengambil keputusan gitu loh. Tapi kalau tadi di Yasmin kan emang yang kegiatannya Himapsi tuh yang di UMHD. Nah, kalau dari aku tuh dari Psikonite. Kenapa? Karena di Psikonite itu buat pertama kalinya dari seumur hidupku gitu kan. Aku tuh diamanahkan buat jadi koornya PDD gitu. Dan aku tuh belum ekspektasiku di awal itu buat PDD ini moto-moto aja gitu, jadi aku gaspol aja lah gitu kan, aku ada kamera, ada ini gitu, dan aku percaya diri sama apa yang aku punya gitu kan awalnya. Ternyata pas udah masuk PDD, aku ngatur anggota-anggotaku di divisi itu, ternyata beda banget gitu, maksudnya enggak sesuai sama yang aku bayangkan gitu loh. Kayak aku mikirnya cuma foto-foto doang, ternyata tidak begitu. Ya kan, ada banyak hal yang harus kita konsepkan, ada banyak hal yang harus kita atur. Nah, dari PDD situ tuh mungkin karena aku jadi terlalu bersemangat nih kan, karena yang pertama tadi aku udah percaya diri nih sama aku punya kamera nih, aku bisa gitu kan. Nah, terus waktu masuk di Himapsi udah tuh kayak makin lama ini jadi koor gitu, koor PDD gitu. Ada sih beberapa yang emang tuh nggak koor PDD, tapi maksudnya amanahnya tuh jadi kayak diamanahkan terus gitu. Berarti aku mampu gitu loh, maksudnya lama-kelamaan dari yang mungkin di awal aku tuh nggak berekspektasi, maksudnya aku nggak berpikiran aku di Himapsi aku bakal dapat kayak gini, aku bakal dapat gini, itu enggak. Jadi memang tujuanku masuk Himapsi itu ya aku pengen nyoba gitu loh, karena aku nggak pernah ada di titik ini, dan aku pengen coba hal baru itu. Akhirnya ternyata kayak gini, dan diamanahkan jadi core itu ternyata nggak semudah apa yang aku bayangkan gitu kan. Nah, terus tuh itu dan ya masuknya ke pengalaman sih, karena dari pengalaman itu tuh ngebuat aku tuh ternyata kebentuk gitu loh.
aku nggak tahu sih, mungkin dari orang lain mandang aku gimana, tapi dari aku sendiri itu tuh kan aku ngerasa dari kok aku jadi koor kan pasti jadi koor tekanannya juga besar kan, maksudnya nggak kayak kita di anggota yang kayak oh iya bikinnya ini ya gitu, maksudnya tinggal tetap ikut benar, cuma maksudnya kan mereka tuh pasti nggak untuk memutuskan sesuatu gitu kan, enggak. Nah akhirnya dari itu tuh ketekan gitu kan, pressure-nya tuh lumayan gitu, akhirnya ngebentuk aku gitu. Dan sekarang aku tuh baru ngerasa ternyata banyak loh hal-hal yang aku dapatkan selama aku ikut di organisasi gitu. Ya kayak pengalaman aku buat mengatur orang, maksudnya yang biasanya aku ngatur tuh cuma kayak main-main gitu loh, nggak ada yang seriusnya. Akhirnya gimana caranya, aku kan akhirnya muter otak ya, gimana caranya aku bisa ngebuat anggotaku tuh bisa bekerja dengan efisien, dengan tugas yang kita punya gitu. Terus benar kata Yasmin tadi, relasi itu penting banget, karena kalau maksudnya relasi itu semakin banyak kita dapat relasi, semakin banyak pemikiran-pemikiran baru gitu loh. Jadi ya bener yang kayak Yasmin bilang tadi tuh, jadi tahu orang itu gimana, apa dan segala macamnya. Kan kita di psikologi ya, jadi memang pelajarannya tuh buat mengenal orang, mengenal diri sendiri kan. Jadi mengenal diri sendiri dan orang lain, ya tentang jiwa manusia lah gitu. Akhirnya pas ada pelajaran-pelajaran yang kayaknya itu relate banget sama kehidupan kita, itu tuh bisa berkesinambungan gitu loh. Kalau misalnya ini, oh mungkin orangnya ini kayak gini kali ya gitu. Jadi akhirnya kita tuh nggak ngejudge seseorang tuh sebelah mata doang gitu loh. Karena kan kita relasi nih banyak, dan itu tuh nambah keuntungan buat diri sendiri nggak sih? Karena kayak oh ternyata orangnya tuh kayak gini loh gitu. Nah dulu yang awalnya kayak aku lebih sukanya kayak, ih kenapa nih orangnya gitu kan, kayak mikirnya tuh udah aneh gitu. Tapi pas aku ada di organisasi, bercengkrama sama banyak orang, terus berinteraksi sama banyak orang dengan materi-materi psikologi gitu, kayak ih malah seru banget gitu. Terus itu sih paling kayak ternyata kayak aku capek, mungkin maksudnya di organisasi tuh itu nggak bisa dipungkirin gitu, karena kan kita banyak yang dilakukan, banyak kegiatannya, tapi di balik itu tuh happy banget. Maksudnya kalau kita lagi kegiatan gitu tuh kayak serunya tuh seru banget gitu loh. Jadi kayak ya oke gitu. Itu sih paling. Nah menarik nih, tadi kan Leni bilang bahwasannya Yasmin bilang di Himapsi itu padat atau apa segala macam. Ini menjadi pertanyaan umum juga bagi orang-orang yang istilahnya dari luar melihat organisasi seperti apa. Menurut teman-teman nih, organisasi itu ngeganggu kuliahnya teman-teman nggak sih? Iya. Karena coba kalau dari aku begini, kalau ada orang yang nanya, misalnya ada mungkin teman yang nggak masuk organisasi atau apa gitu. Kalau dari aku sendiri, kan berhubung kita mahasiswa psikologi nih, bahwasannya tadi benar yang dibilang sama Leni, anak psikologi itu kalau menurutku harus punya banyak relasi. Kenapa? Karena kita sering membutuhkan klien untuk tugas-tugas kita gitu. Kalau misalnya kita nggak punya relasi atau apa yang nggak memenuhi kriteria kita buat tugas kita, itu pusing banget gitu. Jadi Himapsi ini cukup membantu tugas-tugas seperti itu. Nah, masuk ke seperti yang kalau misalnya anak organisasi ini akademiknya terbengkalai atau apa segala macam, kalau menurutku sih enggak. Yang penting kita bisa ngatur manajemen waktu gitu. Mungkin banyak orang yang menganggap manajemen waktu ini agak sedikit klise atau apa segala macam. Cuman memang benar-benar kalau misalnya kita bisa memprioritaskan, mungkin kita kurangin waktu tidur kita atau kita kurangin waktu nongkrong kita, itu akan berjalan baik-baik aja. Ya mungkin mata agak ngantuk sedikit sih, emang nggak bisa bohong ya. Nanti di kelas tiba-tiba pejam nih. Tapi yang penting kuliah itu kan kewajiban, tetap harus dilaksanakan gitu. Walaupun kita ngantuk, kita apa segala macam, ya kita mampu meminimalisir itulah. Nah organisasi itu kan juga istilahnya keperluan. Jadi teman-teman di sini mungkin udah bisa ngebedain gitu, mana nih keperluan, mana nih kewajiban, seperti itu. Jadi menurutku kalau organisasi, khususnya anak psikologi ya di Himapsi ya, itu sangat membantu banget sih. Misalnya kayak tugas-tugas, dulu waktu aku maba, aku tanya-tanya aja ke Kating, Kak, dapat tugas ini kah gitu. Kita lihat apa
tugas-tugasnya dulu atau apa segala macam, jadi enak. Jadi contoh. Terus waktu aku jadi cutting juga adik-adik kelasku juga minta-mintain tugas aku kasih gitu. Jadi lebih bisa memanfaatkan relasi yang ada di dalam sama yang di luar, seperti Yasmin bilang itu sih. Benar. Gitu. Kalau Yasmin sendiri gimana? Iya sama, maksudnya aku sepakat sama Kak Jaki, apa yang Kak Jaki bilang kan, kayak apa psikologi itu butuh banget kayak klien dan lain sebagainya, apalagi kita tuh juga banyak penelitian. Benar. Kayak pokoknya memang butuh banget orang-orang yang bisa diwawancara lah, bisa ngisi kuesioner. Nah itu kalau misalnya kuesioner kan selalu kayak kita tuh dibatasin ya, misalnya harus paling apa minimal 100 gitu kan, itu kan banyak banget ya, dan itu tuh nggak bisa kalau misalnya kita tuh cuma diem nunggu orang ngisi, nggak mungkin kan, tiba-tiba atau bisa kita kirim ke grup kelas aja. Nah menurutku aku sepakat banget sama yang Kak Jaki bilang kalau misalnya di organisasi itu sangat membantu, karena aku pribadi tugas itu pun aku nanya ke kakak tingkat gitu kan, kayak aku tuh ngechat pernah nggak Kak dapat tugas ini gitu kan, terus nanya formatnya gimana ya Kak, karena kadang ada ya kayak pengajar itu yang nggak mau ngajar, paham nggak sih, kayak formatnya tinggal tanya cutting aja ya. Ya, ada yang begitu. Ada yang kayak gitu. Iya kan, ada kan. Mungkin audiens setuju gitu kan. Iya, ada yang pengajar itu. Jangan di-spill. Jangan di-spill ya. Aku takut nanti ini di take down. Bahaya nih. Ya, ada pengajar yang kayak tanya kakak tingkat kalian apa dia udah dapat kayak gini. Nah itu kan maksudku kalau misalnya kita nggak ikut organisasi, kalau aku pribadi ya, kalau aku nggak ikut organisasi mungkin aku nggak bakal kenal Kak Jaki, aku nggak bakal kenal kakak tingkat yang lain gitu, dan aku mungkin kayak bakal out of nowhere banget, aku nanya ke siapa gitu kan. Nah apalagi aku anaknya lumayan pemalu. Cak pemalu. Dia lumayan pemalu, jadi aku tuh kayak kalau nggak kenal aku nggak mau ngomong sama dia. Iya kalau nggak kenal. Iya kan kalau kenal mah beda lagi. Iya, gas terus gitu kan. Dan apa ya, manajemen waktu itu juga penting gitu. Betul. Dan itu kembali lagi ke orangnya. Misalnya gini, dia bilang aku ikut organisasi, akademiku terbengkalai. Lah itu bukan salah organisasinya kalau menurutku ya. Itu gimana dia mengatur dirinya sendiri, menempatkan dirinya. Ini aku di organisasi kapasitasku segini, aku di akademik kapasitasku segini. Dia harus kayak ya namanya juga kita tuh mau lulus jadi sarjana psikologi kan, bukan sarjana himapsi kan. Iya kan? Himapsi ya. Ya emang fokusnya emang harus ke akademik sebenarnya, tapi ya balik lagi tanggung jawab di organisasi jangan dilepas gitu. Ya kayak yang Kak Jaki bilang harus ada yang dikorbanin, misalnya waktu istirahat, waktu makan atau waktu apa. Itu pasti kita harus berkorban untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gitu loh. Kalau menurutku sih kayak gitu. Dan ya balik lagi ke orangnya gimana dia cara manajemen waktu. Yang pasti sih ya jangan malas lah ya, maksudnya kayak jangan menunda-nunda. Kalau menurutku sih jangan menunda, nggak tahu kalau menurut dua orang itu. Kalau Leni gimana? Nah, oke, jadi kalau menurut aku organisasi ngeganggu akademik atau enggak, menurut aku sih enggak. Tapi memang semua itu kan balik ke orangnya masing-masing ya. Maksudnya setiap orang tuh pasti punya cara buat memanajemen dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa pukul rata gitu loh. Maksudnya kalau di aku itu aku sih bisa bilang kalau itu nggak mengganggu gitu, karena malah ya benar kayak kata Yasmin sama Kak Jaki tadi, malah itu tuh sangat-sangat membantu gitu loh, bukannya terganggu malah membantu. Jadi kalau aku sendiri mungkin kalau kayak Kak Jaki kan, Kak Jaki sendirian tuh ngerantau dari Jakarta terus nggak ada teman apa segala macamnya. Nah aku pun merasakan hal yang sama gitu. Jadi kalau mungkin bedanya kalau aku nggak ngerantau kan, tapi buat masuk di psikologi tuh satu hal yang baru banget gitu loh. Maksudnya aku sama sekali nggak kenal orang-orangnya gitu. Jadi di organisasi tuh ngebuka banyak banget relasi. Itu udah pasti banget. Nah karena ngebuka banyak relasi itu tuh emang bener-bener ngebantu banget buat tugas menugas apa dan segala macamnya. Nah terus manajemen waktu tuh juga penting, walaupun kadang nggak bisa nutup mata juga kalau misalnya kadang aku tuh juga kadang ngaret kan, maksudnya kadang belum tahu mana yang harus aku prioritasin. Iya sebenarnya memang harus memprioritaskan ke kuliah dulu, tapi organisasi mendesak gitu. Jadi itu emang kadang ada dua pilihan yang bikin bingung kan, tapi ya mungkin dengan pengorbanan yang sudah Kak Yasmin ya tuh Yasmin dan Kak Jaki sebutkan tadi,
aku rasa itu bisa terhandle sih, tapi ya memang semuanya balik ke orangnya masing-masing gitu. Karena banyak kok anak-anak organisasi di Himapsi aja banyak yang IPK-nya masih 3,8, 3,9. Spill nggak nih? Ntar fotonya muncul. IP saya di sini nanti, IP saya. Kami udah muncul di Jadi maksudnya contohnya aja ya, maksudnya contoh nyatanya aja nih. Aku sama Yasmin tuh nggak kenal awalnya. Maksudnya kalau nggak karena Himapsi, kita nggak akan ada nih dampingan duduk berdua di sini gitu. Diskusi Jadi jilbab sampai jam 1 malam nggak bakal akan mungkin ada gitu. kita Maksudnya berdua. kayak, aku lihat banyak teman-temanku yang nggak ikut di organisasi gitu kan. Aku nggak tahu sih semuanya kayak gini apa enggak, tapi beberapa temanku yang aku perhatikan gitu, ya akhirnya stuck. Maksudnya teman-temannya tuh cukup sampai di kelas aja gitu, maksudnya. Dan karena apalagi kita kebentur online, terus nggak makin banyak relasinya gitu loh, karena ya mau kemana gitu, masa iya nggak kenal gitu kan sama orangnya terus tiba-tiba ngechat, kamu udah kah tugasnya, kan aneh banget kan. Nah maksudnya dari organisasi itu tuh sangat-sangat membantu, karena mau nggak mau kita tuh akan saling bersinggungan gitu loh. Nggak cuma aku kan Depkominfo ya, nah kalau di aku tuh bersinggungan sama DEP, sama semua departemen tuh bersinggungan. Jadi nggak stuck di di Depkominfo aja kayak gitu. Apalagi sekarang ada kakak tingkat, ada adik tingkat. Kalau misalnya ada tugas butuh klien umur berapa? Ada semua. Mau butuh kriteria apa udah bisa disediain gitu. Karena maksudnya kita kan bukannya gimana-gimana, tapi kita tuh saling membutuhkan gitu loh. Karena jujur aja emang di psikologi nggak bisa, maksudnya kamu nggak bisa kerjain individu apapun. Nggak bisa banget, nggak bisa Aku mau kerjain sendiri, Meninggal. aku nggak mau deh sama orang lain gitu, nggak akan bisa gitu. Karena pasti akan membutuhkan orang lain kan. Nah dengan organisasi, dengan kamu masuk di Himapsi, kamu masuk di himpunan gitu kan, itu tuh jadi wadah gitu loh buat kamu cari teman baru, cari relasi baru yang mungkin aja itu tuh bakal bisa ngebantu kamu kayak gitu. Tuh kalau dari aku. Betul. Jadi kadang kita di organisasi juga tuh bisa belajar macam-macam. Kayak misalnya di koor tadi yang dibilang koor PDD itu bagaimana cara ngatur teman-teman buat bisa koordinat teman-teman yang untuk ngedesain atau apa segala macam. Misalnya koor acara, bagaimana cara kita ngebantu teman-teman buat bisa mengkonsepkan acara gitu, kayak sekretaris. Kita belajar tentang kayak administratif, kayak bendahara juga gitu. Tentang keuangan. Jadi sebenarnya kalau dilihat lebih detail, organisasi ini juga bisa jadi tempat belajar ya teman-teman untuk mau hard skill, mau soft skill itu bisa banget gitu. Jadi kalau ada yang bilang organisasi ya istilahnya cuma proker-proker aja, kalau melihatnya seperti itu ya mungkin bisa dibilang benar. Cuman nanti kalau kita lihat lagi nih detailnya nggak seperti itu aja, sangat luas dan sangat banyak ilmu yang bisa kita dapat di sana. Benar-benar. Tergantung mau sejauh apa orang itu mau nge-explore dirinya. Betul. Iya, kayak misalnya nih, kayak kan anggota-anggota aku nih di Depkominfo, kerjaannya apa ya? Ngedesain, terus upload di sosmed, bikin YouTube, ya kan, bikin video-video. Tapi kalau kita di himpunan, di Himapsi apalagi gitu kan, kita tuh kan banyak kegiatannya. Dari DEP, punya seminar nasional, dari DKKU, punya psikologi mengabdi. Jadi peluangnya tuh semakin banyak gitu loh. Dan maksudnya dari anggota-anggotaku yang cuma biasanya depan laptop, ngedesain, mereka bisa nge-explore itu di kepanitiaan. Bisa jadi yang kayak Kak Jaki bilang tadi, di acara, mereka konsepin acara besar yang ngeluarin banyak uang, ya kan? Maksudnya itu bukan hal yang sepele loh, dan kalian maksudnya yang kayak gitu tuh nggak bisa kita dapetin kalau kita nggak ikut organisasi. Betul. Gitu. Jadi kayak itu tuh sebenarnya pengalaman berharga kalau misalnya kita bisa melihatnya tuh lebih dalam yang kayak Jaki bilang tadi itu. Tuh. Jadi intinya teman-teman yang ingin mengeksplorasi diri teman-teman, yang ingin mencari wadah untuk teman-teman bisa berkembang segala macam, salah satu solusinya yaitu organisasi. Silakan teman-teman kalau sekiranya merupakan mahasiswa ataupun bukan mahasiswa, ada kok juga organisasi yang ada di luar. Kalau misalnya mahasiswa mungkin bisa ikut himpunannya atau unit kegiatan mahasiswa dan macam sebagainya. Karena kalau menurutku sih sayang waktu kuliah kita hanya dipakai untuk di kelas gitu. Betul. Apalagi sekarang kalau online di rumah doang. Iya, itu. Jadi kayak sayang banget kalau kuliah tuh biar UKT cuma nge-zoom aja gitu. Ya, cari-carilah sampingan-sampingannya gitu.
Oke, tadi kan kita udah ngebahas nih kayak apa sih keuntungan kita masuk organisasi kan. Tapi kalau dari Kak Jaki dulu deh, maksudnya apa sih hal yang menurut, pasti kan di setiap kegiatan kita, di setiap di himpunan nggak mungkin nggak ada struggle-nya, nggak mungkin nggak ada masalahnya, nggak mungkin semua tuh bisa kita handle dengan baik. Betul. Nah, kalau dari Kak Jaki sendiri, ada nggak sih Kak yang kayak kakak ngerasa struggle banget nih di organisasi, ternyata kok kayak gini banget gitu? Ada sih, yang pertama itu waktu awal-awal ya, waktu aku maba ya. Sebelumnya kan aku memang orangnya nggak pernah ikut organisasi. Pas masuk di Himapsi ini, aku melihat awalnya itu semua kayak terlalu formal gitu, tertata semuanya. Kan kalau dulu kan ya tabrak aja lah gitu, mau buat apa gas gitu. Maksudnya ini kan harus ada prosedurnya segala macam, kayak misalnya ngajukan proposal ke fakultas, ke brand segala macam. Nah itu kan terlalu formal gitu, dan aku nggak terbiasa untuk itu struggle banget sih. Kayak misalnya kalau mau ke fakultas atau apa harus pakai baju yang rapi segala macam. Ya kan biasanya kan celana aku sobek-sobek, pakai sendal aja gitu. Itu cukup ini sih, cukup apa ya, kayak struggle buat diriku sendiri gitu. Kalau aku mungkin itu aja sih struggle-nya, sama mungkin yang tadi manajemen waktu. Kalau ditanya sampai sekarang manajemen waktu, aku masih struggle di situ. Cuman aku nggak berhenti buat mencoba gitu. Hal yang paling sering aku korbanin itu ya pasti waktu tidurku, waktu nongkrongku gitu. Karena mau gimana kalau misalnya kita ngorbanin waktu akademik kita ya mungkin dan dong. waktu organisasi, itu kan di dua-duanya ada tanggung jawab kita. Jadi yang sekiranya yang yang nggak terlalu penting itu bisa dikurangin. Sebenarnya tidur itu penting, cuman porsinya aja sih dikurangin. Karena kan mungkin normalnya kalau tidur itu 7-8 jam. Benar. Jadi tidurnya 5 jam saja gitu. 4 jam saja. Cukup. Tapi nanti disambung sama tidur siang gitu. Jadi aku rasa aku ngorbanin itu juga dengan feedback yang enak gitu loh, feedback yang positif gitu. Oh aku dapat ini ya udah nggak apa-apa, fine gitu. Jadi kalau struggle-nya menurutku dibayar dengan feedback yang aku mau, itu nggak jadi masalah buatku. Kalau aku gitu sih. Oke. Kalau dari Yasmin? Struggle ya? Yes. Sebenernya, Pasti ada dong. iya, selama jadi gimana ya, pas maba tuh sebenarnya biasa aja. Biasa aja. Sebenarnya kaget Ngeri memang anak organisasi. Terbiasa tertekan gitu kan. Nggak, sebenarnya emang apa ya, waktu maba itu kan event pertamaku di Himapsi adalah ini PMHD. Dan itu tuh aku yang kayak ngadepin struggle tuh sebenarnya banyak banget. Cuman tuh yang kayak Nggak apa-apa kok gitu. Iya, aku mikirnya yang kayak mungkin kayak gini kali ya organisasi kampus. Aku nggak tahu, soalnya aku memang nggak ada gambaran organisasi kampus tuh kayak gimana gitu kan. Jadi waktu kayak ngadepin struggle tuh, oh iya ya emang seribet ini ya. Terus udah kayak ngos-ngosan, capek, koor menghilang. Pada saat itu luar biasa sih. Saat itu kan aku anak humas dan koorku tuh entah kemana gitu kan. Dia waktu itu kerja humas juga deh. Iya, aku anggota juga. Terus yang kayak koor menghilang, terus yang kayak di hari H banyak struggle. Aku udah yang kayak aduh, udah ya mau nggak mau harus take responsibility dong. Maksudnya yang kayak mau nggak mau kita harus kayak megang nih, ini yang tanggung jawab yang harus dipegang. Jadi harus cepat tanggap. Itu, iya benar lah. Maksudnya struggle-ku tuh itu sih. Aku kan anaknya emang nggak punya inisiatif. Iya, aku tuh anaknya jujur ya bun. Aku tuh anaknya nggak punya inisiatif banget. Jadi kalau ngeliat nih ya temanku jatuh di depan, aku diem. Serius, dia jatuh di depan, aku ya udah, selama aku ngeliat dia bisa berdiri sendiri ya udah, aku nggak bantu gitu loh. Itu kayak aku saking nggak punya inisiatifnya ya. Aku tuh kayak gitu. Aku catat sebagai teman Yasmin. Aku jatuh. Kalau jatuh jangan depan Yasmin ya. Aku tidurin aja. Tapi iya lah, lain kalau jatuh. Jadi aku ya orang nggak punya inisiatif, dan pada saat itu dihadapin hal kayak gitu dan harus cepat tanggap tuh yang kayak aduh, gimana nih? harus cepet, Iya. harus cepet gitu kan, harus cepet. Dan itu salah satu pengalaman baru sih menurutku. Kayak aku yang awalnya tuh nggak inisiatif, aku yang awalnya tuh nggak cepet tanggap, harus kayak ditemukan sama struggle yang kamu tuh harus cepet loh, kamu tuh harus, dan itu kebawa jadi pola organisasiku sampai sekarang. Jadi maksudku yang aku ketemu struggle itu sampai sekarang kok yang kayak kalau misalnya aku tuh lambat, itu tuh bakal ketemu struggle yang pernah aku alamin. Aku tuh jadi yang kayak gitu kebawa sampai sekarang. Jadi makanya aku tuh, jadi aku tuh yang kayak
apa ya, kalau misalnya kerja aku tuh nggak suka lama. Mungkin aku kan sekarang udah jadi ini, bukannya sombong ya, sekarang udah jadi kepala departemen. Asik. Ampun. Maksudnya aku tuh beberapa kali salah satu temenku pernah ngomong sama aku, dia bilang semua itu nggak perlu harus perfect. Dia bilang kayak gitu sama aku. Semua itu nggak perlu harus perfect. Kamu tuh nggak mungkin pola organisasi itu nggak sehabis kamu. Dia bilang kayak gitu. Pola organisasi nggak sehabis kamu, dan aku kadang nggak bisa mengimbangi kamu gitu kan. Dan aku tuh langsung kayak kena aja gitu. Gimana aku tuh ngatur orang di saat aku sendiri tuh, aku tuh orangnya butuh cepat banget nih, sedangkan orang lain tuh kayak pelan-pelan, nggak perlu buru-buru gitu loh, ini pasti bisa selesai kok pelan-pelan gitu kan. Cuman aku tuh yang kayak jangan, kalau misalnya nanti ada struggle lagi, ada sesuatu di depan tuh pasti ada yang muncul, ada bakal masalah di depan yang kamu tuh nggak bisa bayangin apa, tapi tuh nanti kayak bisa aja tuh muncul gitu. Dan itu tuh bener-bener aku struggle gitu sampai sekarang. Maksudnya kayak aku tuh sampai sekarang masih bingung gimana ya nyesuain antara polaku sama pola orang lain di organisasi gitu. Jadi kadang kayak ya udahlah, mungkin take it easy, mungkin ya udah pelanin bentar yang kayak sedikit gitu. kalem, santuy, Gak usah yang buru-buru. Ngudit dulu ya. Aduh. Ya santuy aja, itu sih yang kalau aku struggling yang di awal ke bawah sampai sekarang kayak gitu kalau aku. Oke. Dari kamu gimana? Nah, kalau dari aku struggle-nya apa ya? Mungkin karena tadi kan aku udah bilang tuh, maksudnya kalau dari kegiatan kepanitiaan pertamaku, aku jadi koor, terus makin udah, tapi itu tuh kan posisinya tuh belum resmi. Maksudnya saat kepanitiaan pertama itu posisinya belum resmi sebagai anggota Himapsi, ya kan? Jadinya itu masih cuma memang di bawah naungan Himapsi saat itu. Nah, udah resmi jadi anggota Himapsi, ketarik tuh, maksudnya kayak ini koor ya ini. Terus akhirnya aku yang awalnya kayak enggak deh gitu, tapi karena aku ngerasa waktu di kepanitiaan pertama aku bisa ke bawah gitu, kayak oh aku bisa nih gitu, aku bisa buat memimpin anggota-anggotaku di kepanitiaan selanjutnya. Tapi ternyata tuh kan ya semudah itu. Jadi kalau di aku tuh struggle-nya gimana caranya aku tuh bisa merangkul anggota-anggotaku, merangkul orang yang berinteraksi sama aku gitu. Karena kan ya kita di Himapsi pastinya satu tujuan kan. Maksudnya kalau ada satu kegiatan ya pasti tujuannya tuh sama gitu. Jadi gimana caranya biar aku tuh bisa, yuk kita bareng-bareng yuk selesaikan ini gitu. Nah itu tuh yang masih kadang jadi struggle terbesar buat aku. Aku sih mikirnya kayak gitu. Karena nggak semua orang tuh bisa buat ngikutin kita gitu loh, ya kan? Karena ya setiap orang punya pemikirannya masing-masing dan keputusannya masing-masing kayak gitu. Jadinya itu sih masih yang kadang mungkin kalau Yasmin tadi menyamakan visi kan, visi nggak sih tuh menyamakan pola itu. Nah kalau aku tuh lebih ke gimana ya caranya aku tuh, karena kalau jadi koor kan kita tuh nggak langsung turun ke lapangan kan, maksudnya nggak langsung turun ke prokernya, tapi kita yang ngehandle gitu loh, maksudnya kita yang gimana caranya kita mengkoordinir antara satu kegiatan satu proker sama proker lainnya tuh bisa tetap berjalan dan semuanya lancar gitu. Nah dan itu tuh ternyata nggak mudah gitu. Jadi kalau buat aku itu struggle terbesar banget gitu. Emang karena manusianya banyak, orangnya beda-beda, ya kan, jadinya pastinya lebih sulit gitu tantangannya. Tapi ya dibalik itu semakin kesini tuh semakin akhirnya kan semakin kenal ya. Maksudnya di awal-awal mungkin masih kayak, duh gimana ya ini, gimana ya ngaturnya gitu. Tapi lama-kelamaan makin kenal, makin tahu, oh dia tuh kayak gini loh ternyata. Akhirnya paham sendiri sih, cuma kayak oh dia tuh nggak bisa loh orangnya diginiin gitu. Akhirnya aku ngerti sendiri dan bisa mengatur itu gitu. Tapi nanti kalau ketemu orang baru lagi, maksudnya ya masalah itu akan terjadi lagi kayak gitu. Itu struggle terbesar banget kalau buat aku gitu. Sama manajemen waktu sih, itu penting banget sih. Itu PR banget karena itu karena kalau kita misalnya nih kita jadi koor, kalau kita jadi koor otomatis kita jadi panitia inti. Nah kalau anggota-anggota rapatnya cuma di rapat divisi, rapat besar, kita rapat divisi, rapat inti, rapat besar gitu. Jadinya lebih banyak gitu. Jadi kita gimana caranya kayak dalam satu hari kita tuh bisa sampai 3 kali rapat.
Terus dan itu tuh maksudnya di tempat yang berbeda-beda gitu loh. Ini yang rapat divisinya, ini yang rapat apa, ini yang rapat apa, yang kayak gitu. Dan tapi selama kita tuh ngejalaninnya bakal enjoy nggak sih? Iya. Saya kayak gitu. Tapi itu emang PR banget buat mengaturnya. Itu. Oke, jadi sekian pembahasan kita hari ini dari pembahasan struggle-nya Leni dan Kak Jaki, struggle-nya aku juga selama di MAPSI, terus itu juga keuntungan yang kami dapatkan sejauh ini selama berorganisasi dan bagaimana sebenarnya organisasi itu enggak mengganggu akademik sebegitunya, kecuali kita bisa memanage diri sendiri gitu kan. Nah, pokoknya kembali lagi deh ke teman-teman gitu, gimana cara kalian memandang sesuatu itu bakal cara kalian ngelakuin sesuatu juga gitu sih. Mungkin cukup untuk podcast kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan komen dan juga like. Dan sampai jumpa di next Talk. Kisahnya psikologi.